Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Untuk pertemuan kali ini, di video ini kita akan membahas contoh-contoh lain dari bagaimana cara mencari gaya gesek pada benda yang dikenai gaya luar ya teman-teman ya. Untuk contoh sebelumnya, kita punya gaya gesek yang dikenai gaya luarnya itu horizontal ya teman-teman ya. Jadi sejajar sumbu X, baik ini yang 40 Newton maupun ini yang 80 Newton. Bedanya yang A dan B ini, kalau yang A bendanya itu ternyata diam karena gaya eksternalnya ini lebih kecil dibanding gaya gesek statik maksimum. Sementara untuk yang contoh soal B ini, gaya eksternalnya ini lebih besar dibanding gaya gesek statis maksimal. Jadi ya kita harus nyari berapa gaya gesek kinetiknya dan kita bisa nyari juga berapa percepatannya. Ya, ingat kalau percepatan itu hanya bisa didapat jika memang gaya eksternalnya itu lebih besar dibanding gaya gesek kinetiknya ya teman-teman ya. Nah, untuk sekarang gayanya agak beda teman-teman semua. Kenapa? Kalau jika dua soal yang sebelumnya gayanya itu sejajar dengan sumbu X datar, sekarang gayanya itu ternyata membentuk suatu sudut. Nah, kalau seperti ini bagaimana penyelesaiannya teman-teman semua? Ya, untuk soal A dan B itu mereka mirip. Mirip dalam hal apanya? Mirip dalam hal mencari gaya normalnya ya teman-teman ya. Karena sama-sama gaya di sumbu Y-nya itu hanya N dan W saja ya. Ini N dan W saja. Begitupun untuk yang ini soal B, N dan W saja. Bagaimana dengan soal yang C ini? Apakah N dan W saja? Mari kita lihat teman-teman semua. Jadi soalnya masih tetap sama ya teman-teman semua. Kalau diam cari berapa gaya geseknya, kalau bergerak dipercepat cari berapa percepatannya. Nah, teman-teman semua untuk benda yang seperti ini, ingat kalau ada massa akan selalu ada weight ya. Arahnya ke bawah. Dan kalau menyentuh lantai berarti ada gaya normal. Arahnya kemana? Arahnya bukan ke atas teman-teman semua, tapi tegak lurus ya. Kebetulan ini ke atas. Berarti hanya N dan W saja. Hati-hati teman semua, karena F ya, eksternal ini juga dia miring. Dia punya komponen ke samping yang kita sebut dengan Fx. Tapi pada saat yang sama dia juga punya komponen ke atas yang mana kita sebut ini dengan Fy. Karena gaya F-nya sekarang punya komponen ke atas, sehingga gaya-gaya pada sumbu vertikal ini, gitu ya, atau sorry, gaya-gaya benar, gaya-gaya pada sumbu vertikal ini tidak hanya terbatas N dan W saja, teman-teman semua. Oke, pertama kita cari dulu berapa Fy-nya, ya. Kita cari dulu berapa Fy-nya. Sorry, yang ini, ya. Fy itu apa teman-teman semua? Fy itu F dikali sin atau cos. Nah, lihat Fy itu dia jauh dari sudut ya, seberang sudut berarti dia pakai sin. Sin 53 derajat ya. Sehingga Fy itu berapa? 100 dikali sin 53 itu 0,4 ya. 0,4. 0,4 sehingga hasilnya itu berapa teman-teman semua? 40 ya. 40. 0,4 atau 0,8? Saya salah. 0,8. 0,8. 0,8 hasilnya 80 Newton. Oke, siap-siap ya teman-teman. 8 Newton, 80 Newton ke atas, W ke bawah berapa? W ke bawah itu 100 Newton ya. Jadi di sini 80 Newton, beratnya itu 100 Newton. Apakah benda akan terangkat atau tidak? Benda tidak akan terangkat ya teman-teman semua. Kenapa W-nya 100 Newton? Ya kan kalau 10 kg, weight-nya kali 10 aja, jadi 100 Newton ya. Benda tidak akan terangkat, berarti benda diam ya. Karena benda itu diam, maka kita masih tetap pakai F. Sigma F ya sama dengan 0 ya.
karena benda masih tetap diam di sumbu Y. Di sumbu Y ada gaya apa aja? Pertama ada gaya N, kedua ada gaya F, Y, ya. Ketiga ada gaya W, sama dengan 0. Ya, sehingga N itu apa, teman-teman semua? Sehingga N itu adalah W dikurangi FY, ya. Maka N itu sama dengan W-nya 100, FY-nya itu berapa? FY-nya itu tadi 80, kayak gini. Maka gaya normalnya itu 20 Newton saja. Teman-teman semua, dengan adanya gaya yang membentuk sudut, ternyata membuat gaya normalnya itu nilainya 20 Newton, yang mana lebih kecil dibanding dua kasus kita sebelumnya. Ya, kalau gayanya datar, gaya normalnya jadi 100 Newton, mirip seperti W-nya. Tapi ternyata untuk benda yang seperti ini, ya, yang ada gaya luar yang membentuk sudut, ya, sehingga ada komponen vertikalnya, gaya normalnya itu malah jadi semakin kecil, ya. Kenapa semakin kecil? Ya, ternyata bisa kita simpulkan kalau gaya normalnya itu arahnya searah dengan N. Maaf, kalau gaya eksternal, ada suatu gaya eksternal yang searah dengan N, maka gaya normal itu bakal diperkecil ternyata, teman-teman semua, ya. Dapatlah gaya normalnya 80 Newton. Ya, dapat gaya normal 80 Newton, kita lakukan hal seperti biasa, teman-teman semua. Pertama kita tentukan dulu berapa F statis maksimumnya. F statis maksimum ditentukan agar kita tahu apakah benda itu bergerak atau tidak. Ya, F statis maksimumnya itu adalah gaya normal dikali mu, ya teman-teman semua, ya, mu S. Lanjut aja teman-teman semua, sehingga F statis maksimum itu adalah gaya normalnya 20. Mu S-nya itu berapa? Mu S-nya tadi di awal soal itu 0,6, ya. 0,6 dari 20, hasilnya 12 Newton. Dari sini kita bisa tahu, ya teman-teman semua, ya, gaya gesek statisnya hanya 12 Newton. Sementara yang mendorong benda ke samping itu tuh adalah Fx, ya teman-teman semua. Yang mendorong benda ke samping itu adalah Fx, di mana Fx itu adalah F dikali sin atau cos. Cos dari 53 derajat. Maka Fx adalah 100 dikali cos 53 itu 0,6, Fx-nya 60 Newton. Kalau yang tadi mah bandinginnya pakai gaya tarik benda 80 Newton. Kenapa sekarang kita pakai Fx? Karena ya gaya gesek ini kan pasti ada gaya gesek, ya teman-teman semua, tapi kita nggak tahu ini gaya geseknya itu gaya gesek kinetik atau statik, gitu ya. Gaya gesek ini tuh pasti akan berlawanan dengan Fx, teman-teman, ya. Nggak bakal sama F, ya, nggak bakal akan F, itu dia tadi membentuk normal force, teman-teman semua, ya. Jadi kalau Fs max itu tuh dibandinginnya dengan Fx, ya. Maka teman-teman semua, Fx yang nilainya itu 60 Newton itu ternyata masih lebih besar dibanding Fs max yang nilainya itu 12 Newton. Maka apa yang terjadi dengan benda? Ya. Maka yang terjadi dengan benda itu, bendanya akan bergerak, ya. Bendanya itu akan bergerak, teman-teman semua. Oke, kalian perhatikan dengan adanya gaya yang memiliki sudut ini, pertama gaya normalnya itu menjadi kecil, ternyata gaya normal yang kecil itu membuat gaya gesek maksimalnya juga semakin kecil. Itu kenapa kalian kalau ingin menggeser benda, jangan ditariknya ke samping aja, coba sambil agak diangkat, ya, biar nanti bendanya itu lebih mudah digerakkan karena gaya gesek statis maksimalnya itu semakin kecil juga, teman-teman semua. Jika benda bergerak, maka kalian harus mencari Fk, di mana Fk itu adalah gaya normal kali mu k, ya. Maka kita masukkan Fk itu adalah gaya normalnya 20 Newton. Mu k-nya itu tadi 0,3, sehingga hasilnya berapa? Hasilnya 6.
Newton saja. Ya, gaya tariknya itu yang ke sampingnya jadi 60 Newton, tapi gaya gesek kinetiknya cuma 6 aja. Ini udah jelas bendanya dipercepat ya teman-teman ya. Udah jelas bendanya dipercepat. Kalau dipercepat, ingat ya teman-teman ya, jika gaya tarik itu ya, yang sejajar dengan sumbu X pasti ya, itu tuh lebih sama dengan ya, dengan Fk, maka benda itu akan bergerak konstan, maka hukum 1 Newton. Kalau sama dengan. Kalau ini nggak sama dengan lagi ya. Gaya gesek samping ke sampingnya itu, dia itu jauh lebih besar dibanding Fk-nya, F kinetisnya. Berarti ini udah pasti dipercepat. Kalau dipercepat, maka hukum 2 Newton, teman-teman semua ya. Sehingga kita tulis hukum 2 Newton. Total gaya di sumbu X itu tuh sama dengan massa benda kali percepatan benda. Total gaya di sumbu X itu ada Fx ya, dan ada Fk karena bendanya bergerak. Fx minus Fk. Sama dengan Fk pasti minus karena gaya gesek namanya juga ya teman-teman. Sama dengan massa benda kali percepatan benda. Fk-nya ini berapa? Fx-nya berapa? Fx-nya tadi itu 60 Newton, Fk-nya itu 6, massa bendanya itu 10, percepatannya itu A, ya, sehingga 60 dikurangi 6 itu 54 ya teman-teman semua. 10 dikali A, 10-nya pindah ruas jadi dibagi. Ya. 4 dibagi 10, sehingga hasilnya berapa? 5,4 meter per second square. Ini teman-teman semua. Didapatlah hasilnya, percepatannya cuma segini aja. Oke, 5,4 meter per second square. Jadi kalau gayanya itu agak diangkat ke atas, maka akan menghasilkan komponen yang vertikal ke atas juga. Yang mana komponen vertikal ke atas ini malah akan mengurangi nilai gaya normalnya. Gaya normal yang berkurang akan membuat Fx max-nya juga berkurang. Sehingga benda lebih mudah bergerak ya teman-teman semua ya. Benda lebih mudah bergerak, dan apa teman-teman, gaya gesek kinetisnya juga kecil. Kalau tadi gaya gesek kinetisnya di sini 30 Newton, kalau di sini hanya 6 Newton saja teman-teman ya. Dan benda akan bergerak dipercepat. Selanjutnya gimana? Nah, bagaimana kalau gayanya itu agak didorong ke bawah teman-teman semua? Oke, pertama biar gampang aja ya, kalau udah tahu kayak gini kita tentuin berapa komponennya. Ini kanan bawah, berarti komponen Fx-nya itu ke kanan, komponen Fy-nya itu ke bawah ya teman-teman semua ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Meskipun gambarnya seperti ini tuh Fy-nya sebenarnya ke bawah ya. Itu teman-teman semua, maka kita cari dulu berapa Fx-nya. Fx itu adalah F dikali cos 37, F-nya itu masih tetap sama, 100. 37 itu, cos 37 itu 0,8, maka hasilnya 80 Newton. Jadi gaya ke sampingnya sekarang 80 Newton, teman-teman semua ya. Sekarang Fy-nya, Fy itu adalah F dikali sin 37. Kenapa sin? Karena Fy itu seberang dari sudut. F-nya 100, sin 37 itu 0,6. Jadi hasilnya 60 Newton. Ya, sekarang jadi kebalik ya teman-teman semua. Fy-nya jadi 60 Newton. Itu teman-teman ya. Jadi boleh kalian tentuin dulu ininya apa, Fx sama Fy-nya. Selanjutnya apa teman-teman? Ya. Selanjutnya benda ini karena punya karena dia punya mass, berarti dia punya weight ya teman-teman. Dan karena dia menempel di lantai, maka dia punya gaya normal. Ya, jadi untuk di sumbu Y-nya kita punya beberapa komponen teman-teman semua. Pertama kita punya, jadi jumlah gaya di sumbu Y sama dengan berapa? Nah, kita tentuin dulu. Ke bawah itu benda didorong 60 Newton dan weight-nya itu benda itu tadi berapa? Kalau 10 kilo berarti 100 Newton ya. Oh, ini berarti tidak ada gaya yang mengangkatnya ya teman-teman semua. Sir, ada gaya normal yang mengangkat. Gaya normal itu bukan gaya yang mengangkat, tapi gaya yang menahan ya. Dia tidak bisa mengangkat teman-teman semua.
Dan nilainya itu, gaya normal itu bakal ditentuin oleh W dan juga FY. Nggak benda itu udah pasti diam karena dia didorong ke bawah ya teman-teman semua ya. Ada gaya normal yang nilainya ke atas, ada W yang nilainya ke bawah, ternyata FY juga sekarang nilai arahnya ke bawah ya. Jadi FY juga negatif. Sehingga gaya normal itu adalah FY ditambah W ya. Jika kita masukkan gaya normal itu FY-nya itu tadi kita dapat 60, W-nya 100, jadi gaya normalnya itu 160 Newton teman-teman semua. Wow, gede banget ya. Ini lebih gede dibanding yang contoh A dan B. Ini gaya normalnya hanya 100 aja. Karena tidak ada gaya yang mendorong benda ke bawah. Saat benda didorong ke bawah, ya, maka gaya normalnya akan semakin besar. Ya. Lanjut, yuk kita lanjut. Selanjutnya apa teman-teman semua? Selanjutnya gini nih teman-teman. Setelah kita dapat gaya normal seperti biasa, kita cari gaya gesek statis maksimum ya teman-teman ya. Kita cari berapa gaya gesek statis maksimumnya. Gaya gesek statis maksimum itu adalah gaya normal dikali mu statik ya. Sehingga jika kita masukkan gaya gesek statis maksimum itu tuh gaya normalnya 120, mu statiknya tadi 0,6 ya. 12 dikali 6 berapa? 12 kali 6 72. Jadi kita punya 72 Newton teman-teman semua ya. 72 Newton gaya gesek statis maksimumnya. Oke, kita harus bandingkan dengan apa? Seperti contoh soal C yang tadi, kita bandingkan itu dengan apa gaya yang mendorong benda ke samping. Apa sih gaya yang mendorong benda ke samping? Ini Fx teman-teman semua ya. Jadi Fx itu kita punya 80 Newton. Fs max-nya kita punya 72 Newton. Gedean siapa teman-teman semua? Gedean Fx-nya. Kebetulan Fx-nya masih lebih gede ya. Meskipun terpautnya kecil banget teman-teman semua ya. Cuma 8 Newton terpautnya, tapi tetap benda itu dia masih tetap move teman-teman semua. Selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya kita nyari kalau benda bergerak biasa nyari FK ya teman-teman ya. Fakultas kedokteran. Bukan nyari berapa F kinetiknya. Ya gaya normal dikali mu K. Ya, kita masukin maka FK sama dengan gaya normalnya berapa? Gaya normalnya itu tadi udah ada 160 Newton, mu K-nya 0,3 ya. Bukan 160, 120. Wah, saya salah ternyata ya, teman-teman ya. Sebentar, saya koreksi dulu. Teman-teman semua, ternyata gaya normalnya itu tadi saya salah nulis, harusnya 160 dikali mu S-nya itu 0,6, hasilnya itu 96. Jadi gaya gesek statis maksimalnya jadi 96 ya. Yang tadinya kalau didiemin gaya eksternalnya cuma ke samping itu gaya geseknya maksimal itu bisa sampai berapa nih? Ya, 60 Newton, ternyata ini bisa sampai 96 Newton ya. Sehingga percuma 80 Newton nggak bakal cukup teman-teman semua ya. Jadi gaya dorong ke sampingnya ini nggak bakal cukup 80 Newton itu masih tetap lebih kecil. Kalau kayak gini berarti benda apa yang terjadi? Benda akan diam. Kalau benda diam maka pakai hukum pertama Newton. Fx sama dengan 0 ya. Maka di sini bekerja gayanya itu gaya geseknya Fs ya. Gaya gesek statis. Ya. Total gaya yang bekerja pada sumbu X itu adalah 0. Gaya apa aja yang bekerja di sumbu X? Pertama ada gaya gesek statis ya, yang arahnya itu berlawanan arah dengan benda pengen digerakin kemana. Kemudian kita punya Fx ya, biar gak pusing Fx-nya saya agak pindahin ke sini.
Fx-nya positif ya teman-teman semuanya, karena dia pengen menggerakkan benda ke arah kanan ya, Fx-nya positif. Sama dengan 0. Sehingga Fs itu sama dengan ya gaya eksternal di sumbu X gitu. Gaya eksternal di sumbu X-nya berapa? 80. Ya, jadi benda ini punya gaya gesek statisnya 80. Ingat teman-teman semua, besar gaya gesek benda yang diam itu sama dengan besar gaya dorongnya. Gaya dorongnya ini memang 100 Newton, tapi kan membentuk sudut, jadi gaya dorong horizontalnya itu 80 Newton. Itulah besar dari Fs-nya juga. Begitu teman-teman semua ya. Itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.